Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu, Saudara berada. Sungguh indah kembali kita boleh membawa api Tuhan lewat doa-doa kita bagi bangsa kita dan bahkan bagi keadaan yang terjadi di seluruh dunia. Sehingga kita makin dimampukan mengerti rencana Tuhan. Tidak takut, tidak panik, tidak gelisah, tapi kita bergerak dengan cara Tuhan yang akan membebaskan kita dari roh ketakutan dan kita menjadi orang-orang percaya yang berani makin hidup mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama saya ajak untuk melihat ke dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 27 sampai 30. Judul perikopnya adalah ajakan juru selamat. Namun judul khotbah pagi hari ini yang saya berikan adalah terus belajar kepada Kristus. Saya bacakan mulai dari ayat 27, demikian sabda Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Satu ajakan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus yang hari-hari ini dunia sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan mereka membutuhkan jawaban. Dan hanya Yesus yang sanggup memberi jawaban. Kita anak-anak Tuhan sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Namun saudara, banyak juga anak-anak Tuhan sekalipun sudah dapat jawaban dari Yesus, Yesus adalah jawaban, tetapi kadang masih merasa khawatir dan ketakutan. Masa pandemi adalah masa yang sulit dengan ketidakpastian di dalamnya. Banyak kesukaran-kesukaran dan tantangan yang diperhadapkan pada kita hari-hari ini, saudara. Namun semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar bagi kehidupan kita orang percaya untuk mengerjakan mandat ilahi bagi semesta. Namun percaya saudara, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua himpitan, semua beban berat yang hari-hari ini kita alami, tantangan, kesulitan, percaya Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Bahkan Tuhan mau mengajari kita menjadi murid-muridnya, sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang biasa, tetapi lebih dari pemenang. Itulah janji Tuhan yang kita pegang, yang harus menguatkan kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami setiap janjinya dalam hidup kita. Saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, seperti firman Tuhan sepanjang tahun ini, Ebenezer, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tuhan pasti menolong dan saya, saudara dan saya. Biar tema tahun yang diberikan Bapak Gembala kepada kita semua jemaat Tuhan di gereja kita boleh terus menggembalakan Tuhan akan selalu menolong kita. Jangan kita takut, jangan kita ragu. Saudara, mari kita lihat kata saudara, belajar dari ayat-ayat ini. Tuhan berjanji memberi kelegaan kepada kita. Nah, kata kelegaan ditulis dari kata anapauo yang artinya adalah kesegaran, kelegaan, menghibur, beristirahat, perhentian. Tuhan akan memberikan kita rasa lega, rasa tenang, rasa segar, rasa bugar yang baru, kelegaan, rasa lega dari setiap himpitan. Artinya adalah memulihkan kita dari segala keadaan kita yang terhimpit oleh beban yang berat.
Saudara, ada banyak orang ketika menghadapi beban yang berat, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa menatap masa depan, sehingga mereka membutuhkan obat-obat penenang, membutuhkan obat tidur untuk istirahat, membutuhkan banyak-banyak hal, dan bahkan menyalahkan keadaan, dan kemudian mereka lebih cenderung menggunakan doping dengan narkoba dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berjanji memulihkan keadaan kita. Tuhan berjanji memulihkan dan mengangkat beban kita, saudara. Kata kelegaan ini juga artinya Tuhan memberikan kita istirahat, rest. Sebuah perjalanan yang panjang yang harus kita tempuh. Seringkali digambarkan seperti orang Israel menempuh perjalanan di padang gurun. Saudara, ada banyak titik-titik perhentian, saudara. Tujuan utama orang Israel adalah sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Namun untuk melewati semua itu, untuk menempuh perjalanan yang berat dan jauh itu, mereka seringkali mengeluh, seringkali tawar hati, sehingga saudara, beban mereka begitu berat, dan Tuhan memberikan perhentian kecil atau pos-pos perhentian kecil ketika mereka berjalan. Tuhan memberikan mana di padang gurun untuk mereka makan setiap hari. Tuhan memberikan mujizat, saudara, air dari padang gurun yang begitu gersang, dari bukit batu yang kering. Mujizat, perhentian-perhentian, kelegaan-kelegaan, mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan kepada umatnya, sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Nah, saudara, semua itu adalah perhentian-perhentian. Berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita adalah bentuk-bentuk yang namanya kelegaan, jawaban-jawaban dari Tuhan, sehingga kita boleh makin mengenal, mengasihi Tuhan, dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Arti kelegaan juga artinya memberikan sebuah ketenangan, sebuah pengharapan dengan kesabaran. Pengharapan dengan kesabaran. Saudara, hari-hari ini dunia memicu keadaan yang namanya takut dan khawatir. Seperti benar yang dikatakan oleh Bill Johnson, ya. Virus ada, COVID-19 ini ada, saudara. 5% virus itu ada. 5% is fear. Tetapi 95% adalah fear atau ketakutan yang sedang ditebar. Jadi virusnya ada, tapi kecil, saudara. Tetapi ketakutan itu jauh lebih besar, sehingga membinasakan, bahkan membawa keadaan orang yang makin takut mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Ada banyak karir yang jatuh, ya, usaha-usaha yang jatuh, studi yang jatuh, layanan yang jatuh, keadaan yang buruk, saudara. Tetapi itu semua bukan dari Tuhan. Tuhan menjanjikan kelegaan, Tuhan menjanjikan ketenangan, Tuhan menjanjikan kemenangan bagi orang yang mau menjadi murid Tuhan. Artinya apa? Mau belajar kepada Kristus. Salah satu saja, saudara, satu kunci, yaitu menjadi murid Tuhan atau belajar kepada Tuhan, sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang. Kehidupan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, dan bahkan dibukakan rahasia yang lebih besar lagi. Bahkan kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Maka mari kita, saudara, belajar dari Kristus, menjadi murid Tuhan. Gimana caranya, saudara? Yang pertama, saudara, mari kita memiliki hati yang mengasihi atau menanam benih kasih untuk mau terus belajar. Miliki hati yang mengasihi Tuhan dan tanamkan benih kasih itu agar kita terus mau belajar kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari saya ajak saudara melihat ayat 27 dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang kedua, saudara. Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepadaku. Tidak seorang pun mengenal aku, yaitu anaknya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapakku kecuali aku, dan orang-orang yang hendak aku perkenalkan kepadanya. Saudara, perhatikan baik-baik kalimat firman Tuhan ini. Kasih yang kita punya berdasarkan dari kasih Bapa kepada Kristus Sang Anak, dan kasih anak kepada Bapa, dan kemudian diberikan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang diperkenalkan Tuhan kepada Bapa.
Saudara, tidak ada orang yang mengenal Bapa dan Yesus kecuali Yesus dan Bapa itu sendiri. Namun karena anugerah Kristus yang besar mengasihi kita, maka Tuhan Yesus mengenalkan Bapa atau dirinya sendiri itu kepada kita. Jadi ini anugerah yang luar biasa, saudara. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa, bahkan Dia memberikan hidupnya bagi kita untuk menebus dosa kita. Nah, mari kita mengenal ini. Segala sesuatu sudah diserahkan Tuhan. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran ketika kita menjadi murid Tuhan. Karena semua yang diserahkan Tuhan, pada akhirnya nanti juga akan diserahkan kepada kita. Kalau kita menangkap, mengerti maksud Bapa kepada anak dan maksud anak kepada kita orang percaya gerejanya yang mengerjakan rencananya. Saudara, ini berbicara tentang otoritas. Jadi mengasihi itu juga ada otoritas di dalamnya. Ketika kita makin berserah, percaya kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, maka ada otoritas kasih yang dipercayakan besar dalam hidup kita. Kalau saudara baru mengenal Yesus atau saudara belum mengenal Yesus, kenallah Yesus. Dia keselamatan, Dia jalan kebenaran dan hidup, supaya kita bisa mengenal Allah Bapa yang sejati. Kalau kita sudah mengenal Kristus, mari tingkatkan level kasih kita. Miliki hati yang mengasihi, tanam benih kasih untuk mau terus belajar kepada Tuhan dan firman Tuhan. Percaya saudara, dunia ini sudah diserahkan kepada Kristus oleh Bapa. Dan kita murid-muridnya sedang dilatih untuk memiliki hati yang mengasihi, sehingga pada akhirnya nanti akan diberi kepercayaan untuk mengelola bumi ini melalui bidang pekerjaan kita, bidang pelayanan kita sesuai panggilan kita, bidang studi kita, dan bidang apapun yang sedang kita garap, sehingga akan makin berkembang dahsyat dan ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari miliki hati yang mengasihi. Terus tanamkan benih hati yang mengasihi dalam hati kita. Karena bagi seorang murid yang sedang belajar tanpa memiliki motivasi yang benar dan semangat yang selalu murni untuk belajar, maka akan bisa patah di tengah jalan. Saudara, saya pernah menjadi murid dan beberapa kali masuk dalam jenjang institusi pendidikan, dari mulai pendidikan pradasar sampai dengan perguruan tinggi. Saudara, menjadi murid seringkali saudara ada banyak faktor inor atau yang namanya diabaikan atau mengabaikan. Karena apa saudara? Salah fokus. Melihat guru dulu zaman waktu saya SMP, saudara. Melihat guru yang kelihatannya mengajar, aduh ini nggak bisa mengajar ini, lebih baik mainan saja, ya kan? Karena gurunya tidak cocok mengajar, maka kita mengalihkan fokus kita bukan kepada pelajaran di kelas, tetapi kepada kesenangan-kesenangan hidup. Saudara, masalah dalam kehidupan ini berat. Seolah-olah Tuhan yang mengajar kita, firman-firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan dari mimbar-mimbar gereja, baik online maupun onsite langsung saudara. Seolah-olah saudara, kemudian berubah fokus kita karena keadaan yang kita alami. Kalau kita memiliki kasih Tuhan saudara, keadaan apapun saudara, kita akan tetap murni, tetap menyala-nyala, tetap memiliki motivasi untuk terus belajar. Karena fokus kita adalah Tuhan dan firman Tuhan. Maka ketika seorang murid kehilangan motivasi belajar, kehilangan minat belajar, maka sehebat, sepandai, ya, sesuperioritas apapun otaknya atau kecerdasannya, bahkan yang IQ-nya super, ya, superior atau bahkan yang disebut jenius pun, saudara akan mengalami keterhambatan atau keterlambatan dalam belajar. Saudara miliki motivasi dan semangat yang murni, saudara. Ada kasih yang murni itulah yang pada akhirnya yang Tuhan mau dari hidup kita. Surat Korintus mengajarkan hal yang mulia. Semuanya ada 3 hal di dunia ini yang akhirnya menentukan: iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan akhirnya tidak akan ada lagi, tetapi kasih akan ada sampai selama-lamanya. Maka Tuhan seringkali mengingatkan, gereja adalah tentang kasih Kristus. Tentang kasih Kristus. Ada banyak orang yang mau belajar Alkitab, belajar karakter Yesus, belajar kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, belajar bahkan mujizat-mujizat Yesus, tetapi tidak mau percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mau percaya karyanya, mukjizatnya, harus diawali dari percaya kepada pribadi dan karya keselamatan Tuhan yang sudah dikerjakan di dalam hidup kita. Miliki motivasi dan semangat yang murni untuk mengasihi Tuhan. Tahu agar kita tahu panggilan Tuhan atas hidup kita. Agar kita dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan lewat bidang apapun, pekerjaan, studi, pelayanan yang ada dalam hidup kita saat ini. Hati yang mengasihi tidak boleh hilang dalam hidup kita. Kasih yang murni tidak boleh hilang sekalipun keadaan sulit, saudara. Jangan sampai proses belajar mengajar kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan dialihkan oleh keadaan yang sulit hari-hari ini. Ayo fokus untuk mengasihi Tuhan. Terus menantikan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam pengharapan-pengharapan kita, sehingga lewat doa-doa dan harapan kita, saudara, kita akan mendapatkan kelegaan. Saudara, solusi jawaban pergumulan kita adalah ketika kita menyerahkan hidup kita makin bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa, kita akan mendapat ketenangan, ya. Ketika kita berdoa, bukan hanya kita meminta, saudara, tetapi Tuhan akan menunjukkan rencana demi rencana, dari rencana yang kecil sampai rencana yang besar yang akan terjadi atas dunia ini. Kadang, saudara, secara pribadi saya berdoa bagi sebuah tempat, sebuah negara dari harapan saya, tapi kemudian fakta terjadi dari rencana Tuhan, dan itu mengingatkan bahwa rencana Tuhanlah yang akan berlaku. Tetapi yang pasti, saudara, apapun rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaan ini, Tuhan akan tetap pegang kendali atas setiap keadaan yang terjadi. Dan umat Tuhan akan tetap diberikan kemenangan kalau dia mau tetap belajar mengasihi dan terus belajar dari Tuhan. Ayo belajar untuk membangun keintiman. Mari cari Tuhan lebih lagi untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan merasa, saudara, oh saya cukup mengasihi, cukup ini, tidak, Tuhan. Mengasihi itu kalau kita mau mengalami kesempurnaan, ya kedewasaan, harus belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan. Saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki, orang-orang pinter, ya seperti ahli-ahli kitab di zaman Tuhan Yesus, ya sebagian besar gagal, saudara, mengerti rencana Tuhan yang besar bagi keselamatan dunia. Karena apa? Karena kepintaran, kehebatan mereka, saudara, tidak diaplikasikan, tidak dilakukan, tidak ada kasih yang murni untuk mengerjakannya. Saudara, kehebatan, kemampuan, kepandaian, kalau di dalamnya tidak ada kasih yang siap untuk mengerjakan setiap firman Tuhan, saudara, juga semua itu tidak berguna. Maka mari kita belajar firman Tuhan terus dan terus, tapi miliki semangat, motivasi yang murni, kasih yang murni untuk terus belajar. Saya percaya Tuhan akan memberikan kecerdasan mengalir dari segala penjuru, semua bidang kehidupan. Bahkan Tuhan akan singkapkan hikmat yang ajaib. Sekalipun saudara muda, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, yang kedua, selain kita menanamkan benih mengasihi, saudara, mari kita memiliki yang namanya hati yang mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Atau attitude, sikap yang rendah hati, sikap hati yang taat. Saudara, ketika saya pelajari, saudara, ada kata dalam firman Tuhan yang berkata, mari, di ayat yang ke-29 berkata, pikulah kuk yang kupasang. Saudara, kata pikulah, saudara, berasal dari satu kata airo yang artinya bisa berarti memikul atau mengangkat, saudara. Memikul dan mengangkat, ya. Mengikul dan mengangkat yang artinya adalah mengambil tanggung jawab untuk belajar, saudara, ya. Untuk belajar, saudara, mengambil tanggung jawab untuk belajar. Nah, kata belajar sendiri artinya dari kata mantano yang artinya apa? Menemukan, ya. Menemukan apa, saudara? Menemukan yang namanya Kristus. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Artinya kata belajarlah kepadaku adalah menemukan Kristus, menemukan Tuhan, menemukan firman Tuhan, ya. Arti yang lain adalah menemukan pribadi Tuhan, dan juga yang artinya kata ini berarti untuk dinilai, saudara. Untuk ketika menghadapi ujian kita mendapatkan nilai akhir, saudara. Orang yang mau diajar dan dibentuk
akan memiliki sikap hati yang rendah hati dan penuh dengan ketaatan. Saudara, kata murid, saudara, nama arti lainnya adalah siswa. Kata siswa dan murid tidak perlu diperdebatkan atau dibenturkan, tetapi siswa ataupun murid memiliki makna yang pada artinya menunjukkan sebuah proses belajar dari seseorang menjadi murid. Kata siswa berasal dari akar katanya dari bahasa Sanskerta, dari kata sia, yang artinya disimbolkan apapun yang Anda katakan, saya menerimanya. Apapun yang Engkau katakan Tuhan, aku menerima dan akan melakukannya. Kita harus menjadi siswa-siswanya Tuhan yang memiliki sikap, apapun yang firman katakan, saya akan terima. Apapun yang Tuhan Yesus katakan yang hari ini terjadi dalam hidup saya, hari-hari ini saya akan terima, karena semua baik, semua dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Apapun yang firman Tuhan katakan, saya akan percayai, saya akan lakukan, yang akan jadi dalam nama Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan itu artinya kita bisa mengalami mujizat yang hari ini saudara sakit. Saudara ketika dalam ketaatan saudara, dalam penundukan hati, saudara bisa mengalami kesembuhan. Yang hari ini kita yang mau terus diubah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kita bisa mengalami perubahan dari hari ke hari. Saudara, mari kita memiliki hati yang mau diajar dan dibentuk dalam kerendahan hati. Nah, saudara, karena apa? Karena kalau kita tidak mau diajar dan dibentuk terus, kita akan merasa mampu. Apalagi kalau kita sudah di level seorang pemimpin, ya. Siapa yang akan ditiru dari seorang pemimpin? Ya. Kalau bukan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa memimpin dengan baik? Tentu akan sulit, saudara. Saya saja yang belum, saudara, mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya membayangkan kalau Tuhan pakai saya nanti jadi pemimpin yang besar, bagaimana, saudara? Ya, saya akan belajar kepada siapa? Maka temukanlah cara untuk belajar bagi kita. Dimanapun kita harus terus belajar. Tentunya dari Kristus, dari firman Tuhan. Karena saudara, pengetahuan yang kita punya, saya menyadari apa yang saya ajarkan dulu waktu saya belum belajar teologi. Saudara, kalau saya evaluasi, itu hancur-hancuran, saudara. Hari ini jauh lebih baik. Namun suatu hari mungkin 5-10 tahun ketika saya menyampaikan firman Tuhan akan jauh lebih baik dari hari ini. Karena apa? Karena mau belajar. Tapi beda sama orang yang gak mau belajar, ya akan sama yang dia alami. Tidak ada peningkatan, tidak ada terobosan di dalam kehidupannya. Maka spirit untuk terus mau belajar dan dibentuk. Spirit yang rendah hati, yang artinya tunduk kepada Tuhan firman-Nya. Hari-hari ini sedang Tuhan pertunjukkan lewat apa, saudara? Lewat keadaan sulit yang terjadi. Masa-masa sulit harus kita pandang sebagai cara Tuhan untuk mengajar kita menjadi orang-orang yang makin dewasa, makin mudah diatur, makin mudah dibentuk, memiliki attitude yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Bukan masa-masa sulit menjadi orang makin kedagingan, tapi marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang makin menurut Tuhan dan firman-Nya. Saudara, kembangkan sikap hati yang terus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan, saudara, kita menanduk, tapi mari kita belajar untuk terus tunduk kepada Tuhan, kepada firman Allah yang akan memberikan keajaiban dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita sebagai murid Tuhan yang terus belajar, miliki tekad baja atau miliki keinginan yang kuat, saudara. Memiliki keinginan yang kuat, saudara. Kata murid, saudara, diterjemahkan sudah dari bahasa ya, mateteo atau matete, ya saudara, dari bahasa Yunani, dan kemudian ada juga mengartikannya dari bahasa Arab, saudara. Dan kemudian menjadi bahasa Indonesia yang kira-kira artinya disimpulkan adalah seseorang yang berkomitmen. Dan seseorang yang berkomitmen atau memiliki tekad, kemauan yang kuat untuk belajar, itu murid. Dan akar katanya, saudara, akar kata-kata murid ini berasal dari kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris willpower. Willpower, saudara, artinya adalah seorang murid memiliki keinginan yang kuat, kekuatan yang selalu ingin di dalam dirinya muncul untuk terus belajar. Jadi kekuatan itu bukan hanya untuk yang namanya dipakai ketika kita bertindak melakukan sesuatu, tapi saat kita belajar dari firman Tuhan pun harus ada
kekuatan saudara yang keluar dari hidup kita. Harus ada tekad baja yang keluar dari hidup kita. Harus ada komitmen yang muncul dari hidup kita. Maka yang namanya willpower itulah yang lama-lama dari firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang tak pantang menyerah, orang-orang yang tidak mudah putus asa, yang tidak saudara yang namanya mudah takut dan tawar hati. Mari belajar menjadi murid Tuhan yang memiliki tekad baja dalam diri kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu saudara, waktu saya sekolah di sebuah institusi STT ya Tuhan, saudara, saya ada kejadian yang saya pikir ini unik dan aneh sepanjang hidup saya saudara. Kejadiannya unik dalam proses belajar itu, hari itu ya hari ujian akhir dari satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Bahasa Yunani 2 saudara. Dan karena hari itu sedang mengalami penyesuaian awal dari perubahan kurikulum dan perubahan karena adanya pergantian kepemimpinan, maka kurikulum itu diubah ya saudara. Ya, sebagian besar diubah dan akhirnya disesuaikan ya. Dan akhirnya ya 2 tingkat, yaitu saya dan adik tingkat saya harus jadi satu dalam satu kelas dalam pelajaran Bahasa Yunani 2 saudara. Dan kemudian proses belajar mengajar dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Dan singkat cerita di akhir kuliah itu ada ujian akhir saudara. Di ujian akhir itu dilakukan di aula saudara, karena tempatnya nggak cukup ya, ada sekitar 60 sampai 70 mahasiswa waktu itu saudara. Dosen berpesan ya, jangan nyontek ya, calon hamba Tuhan jangan nyontek ya. Jangan sampai kamu berpindah-pindah tempat duduk atau ribut. Kalau kamu sampai berpindah tempat duduk dan ribut, saya kasih nilai jelek, nggak lulus saudara. Itu di dosen memberi warning saudara. Namun satu keanehan saudara terjadi saudara ya. Awalnya ya beberapa menit awal tenang sekali, silent ya. Wah, semua mengikuti dengan khidmat soalnya saudara. Silent, teduh banget saudara. Seolah-olah ujian berjalan dengan baik. Beberapa kemudian 15 menit kemudian masih dalam keadaan tenang saudara. Saudara, setengah jam kemudian saudara mulai galau saudara. Mulai kerusak-kerusak, mulai mulai orang-orang mulai gelisah, dan saudara ada yang mulai berdiri, mulai geser pindah tempat. Dosen mulai mengingatkan lagi, jangan, nanti dapat nilai jelek kamu. Ya, akhirnya agak tenang lagi saudara. Tapi beberapa menit lagi saudara, wah ribut lagi, gaduh. Saudara, kira-kira 1 jam kemudian di belakang saya ada beberapa orang yang asing ya. Bukan orang yang ada duduk ujian di belakang saya, tetapi orang di seberang tempat duduk saya. Wah, sudah ada mulai saudara. Kemudian saudara kira-kira kurang 1/4 jam saudara. Wah, itu masa tidak terkendali saudara. Semua itu berkerumun puluhan orang saudara mengitari tempat di mana saya sedang ujian saudara. Dan mereka apa saudara? Saya cuma ketawa-ketawa dan saya juga tidak kuasa ya. Mosok jawaban kertas lembar jawaban ujian saya udah kantong itu saya pergi kan, juga lucu saudara kan. Tetapi saudara yang terjadi ya mereka saling mencontek jawaban dan lain sebagainya, itu gaduh kacau sekali, aneh sekali saudara. Dosen berteriak-teriak saudara, memberi warning, nanti kamu kasih nilai jelek ya. Tapi mereka tidak peduli saudara. Kenapa saudara? Saudara, saya melihat Tuhan berbicara dalam hati saya. Lihat mereka, ketika mereka tidak punya keinginan dan tekad baja untuk belajar, pada akhirnya mereka akan mengambil langkah kedagingan. Saudara, mereka ingatan dosen atau warning dari dosen diabaikan. Mereka tidak takut didapat nilai jelek, nggak peduli karena apa? Mereka sudah berprinsip, nggak urusan mas, karena kami pun sudah ngampet selama belajar di kelas. Dosen ngajar, kami tidak mengerti. Semalam-malaman tadi malam kami belajar mas, tapi kami juga waktu ujian nggak ngerti apa-apa. Sekarang kami memutuskan untuk seperti ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang, sudah saya perhatikan dan saya renungkan, kenapa saudara? Ketika dosen mengajar dan kelihatannya seolah-olah tidak bisa kita tangkap karena cara mengajarnya tidak bisa kita terima dengan baik, maka kita kehilangan fokus untuk belajar. Saya pun orang yang sama waktu itu. Namun saya berprinsip, dosen saya memiliki kelemahan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik waktu mengajar. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mengajar dan tidak punya kemampuan. Dosen ini pintar saudara, sangat pintar menurut saya. Bahkan dia mengerti bahasa-bahasa yang lain.
dan memiliki beberapa hal yang menurut saya unik. Setelah bisa maka saya belajar, saya tanya secara pribadi sama beliau. Saya kumpulkan buku-buku Yunani, persiapan, saya ringkas, saya buat ini, saya mengajar teman-teman saya dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada waktu ujian, hanya didapati saudara, bahkan orang yang rankingnya tinggi saudara, itu pun tidak kuasa untuk nyontek jawaban. Tapi dengan tenang saudara, saya menyelesaikan dengan baik. Kekasih Tuhan, ketika ada masalah, ya ketika Tuhan menguji kita hari-hari ini dengan masalah yang berat, kita bisa merespon saudara dengan yang namanya kedagingan, mencari pertolongan seolah-olah pertolongan dari Tuhan. Tetapi ketika kita nggak ngalami apa-apa, kita mempertanyakan Tuhan. Saya menjumpai orang saudara berkata, Pak, saya sudah 2500 kali setiap malam saya berkata, Gusti Yesus tresno kula, Tuhan Yesus baik, setiap malam saudara 2500 kali. Dan akhirnya ketika saya datang, beliau berkata, Pak, kapan saya disembuhkan Tuhan? Saudara, mari kita memiliki tekad baja untuk belajar, keinginan yang kuat merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga ketika ujian datang, kita akan dapat menyelesaikan ujian. Karena ingat, yang terjadi hari ini kita juga dinilai, dilihat dari surga. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan merespon seperti kebanyakan tadi yang saya ceritakan, dengan kedagingan dan tidak peduli. Karena apa? Menyalahkan dosen. Karena gak ngajar becus lah, dan inilah. Itu bukan alasan saudara. Keadaan yang sulit bukan untuk kita salahkan. Kesulitan bukan untuk kita menyalahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan bos kita, menyalahkan anak buah kita, menyalahkan semua orang. Bukan waktunya. Tetapi mari kita fokus. Tuhan punya rencana yang besar. Miliki tekad baja bahwa kesulitan ini Tuhan sedang mengajar kita agar kita akan lolos dari setiap ujian yang akan terjadi. Karena saudara, banyak orang memprediksi, Tuhan memprediksi ada yang 2 tahun akan masa sulit, juga mendengar ada yang 5 tahun. Bahkan saya percaya seperti Alkitab katakan, selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus akan datang, akan semakin memuncak masa-masa sulit itu. Alkitab katakan masa-masa sukar itu akan terus ada. Tapi mari kita di saat-saat masa sukar yang akan terus ada, kita siap menghadapi ujian. Jadi tetap tenang dan tidak gaduh kemana-mana. Tidak merespon dengan kedagingan, tetapi merespon dengan kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, mari kita miliki yang namanya sikap tekun atau konsisten. Sesungguhnya setiap anak Tuhan atau orang-orang yang menempuh pendidikan atau sekolah, baik disebut siswa atau murid, mereka adalah disimpulkan, artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki kebebasan, ya saudara, kebebasan untuk menggunakan hidup mereka sebagai seorang murid, ya saudara. Dan pemakaian saudara kata-kata yang saudara yang ada dari kata murid maupun siswa ini saudara, artinya itu menggunakan sebuah istilah yang harus dipakai secara konsisten. Ada banyak orang menjelaskan kata siswa dan kemudian bilang orang tua murid. Jadi yang tidak pas ketika di depannya ada kata siswa tapi di belakangnya murid, atau sebaliknya di depannya murid terus kemudian orang tua siswa. Jadi saling tumpang tindih itu secara kata. Tetapi dalam firman Tuhan ini seorang murid, kalau kita mau belajar sama Tuhan, kita harus memiliki spirit yang terakhir, yaitu konsisten, tekun, dan disiplin. Apapun yang kita pakai, yaitu khususnya firman Tuhan kita pakai dalam hidup kita, mari belajar konsisten, belajar disiplin, belajar tekun, ya, baik dalam pembacaan firman-Nya, baik dalam perenungannya, baik dalam apa saja saudara. Waktu kita merenungkan, ya saudara, didapati kadang tidak sesuai dengan karakter kita, kemudian kita berhenti. Tuhan tidak akan bisa mengubah kita secara luas. Saya percaya saudara, kita harus belajar seperti Kristus. Yesus saudara punya tujuan yang mulia. Apa? Dia ingin mengajak, mengundang seluruh dunia percaya kepadanya. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita murid-murid Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk mengundang banyak orang datang kepada Tuhan. Mari miliki sikap ketekunan, konsisten kepada rencana Tuhan yang hari ini diberikan dalam hidup kita. Mungkin rencana Tuhan ini terbentur mungkin dengan orang tua saudara yang sulit. Ayo tetap konsisten, tebar sesuatu yang baik.
nyatakan hal-hal yang baik. Ya, konsisten untuk tetap setia. Jangan menyerah saudara dengan keadaan, tetap bertekun di dalam segala hal yang sulit ini. Saya percaya mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, kalau saudara sedang menghadapi hal yang berat di dalam studi saudara, ayo tekun, ayo konsisten, fokus. Ya, tekun, miliki sikap baja, hati yang mengasihi, sehingga saudara akan mendapatkan prestasi-prestasi yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Jika saudara hari ini dalam pekerjaan dapat tekanan, ya saudara ada kesulitan dari mungkin atasan atau bawahan atau teman-teman sekerja saudara, ayo tetap tekun, konsisten lakukan kehendak Tuhan, sabar dan tahan uji. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang hebat, promosi, dan engkau akan diangkat Tuhan menjadi orang yang jauh lebih baik dalam kehidupan. Kalau ada konsistensi, ketekunan, dan kesetiaan dalam hidup kita. Mari kita menjadi pemenang dalam segala keadaan yang sedang terjadi ini saudara, dengan cara menjadi murid Yesus, belajar dari Yesus dengan setia, sehingga kita akan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan hidup kita akan dipakai Tuhan sehingga banyak orang menerima undangan, menerima ajakan Sang Juru Selamat untuk datang dan percaya, mengalami pemulihan dan pertolongan dari Tuhan, mendapat jawaban dari setiap beban-beban yang berat dalam kehidupan mereka melalui hidup kita murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.